Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris kita mengenal sebuah istilah yang berbunyi push the panic button, yang dapat diartikan sebagai pengambilan sebuah tindakan dalam situasi yang mencekam, menakutkan, atau menegangkan. Mari kita membayangkan, seandainya dalam kehidupan kita punya tombol panik ini, yang mana kita dapat tekan pada saat-saat genting, pada situasi-situasi yang berat, ketika kita sudah mentok atau ketika kita sudah kepepet. Mungkin kita berpikir, wah, ini dapat menjadi sebuah solusi yang sangat baik dan menolong kita. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita ketika kita panik? Kita tahu bahwa ketika kita panik, pikiran kita tidak akan bisa berfungsi normal. Kita tidak bisa berpikir baik dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Kita juga menyadari bahwa akal sehat kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya ketika kita tidak dilanda kepanikan. Dalam kondisi seperti inilah kita menjadi semakin panik. Dan pada akhirnya kepanikan membawa lebih banyak masalah jika dibandingkan dengan tetap tenang dan mempergunakan iman kita untuk mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kisah 1 Samuel 30 ayat 1-25 menceritakan bagaimana Daud dalam kondisi yang terjepit, dalam satu situasi yang sangat berat. Daud melihat salah satu kota di bawah pemerintahannya, yaitu Siklak, telah terbakar habis. Anak-anak dan wanita ditangkap orang-orang Amalek, termasuk di dalamnya 2 istri Daud. Rakyatnya panik dan ingin melemparinya dengan batu sampai mati. Tentu kita tidak membayangkan bahwa ini adalah satu situasi yang sungguh berat, dan rasanya Daud layak panik pada saat itu. Tetapi di sini Daud tidak terperangkap pada kepanikan. Ia masih sanggup mengontrol pikiran dan hatinya untuk tetap tenang. Dan inilah yang ia putuskan untuk ia lakukan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam kondisi yang sangat menegangkan, Daud layak panik. Dan itu sangat wajar dan manusiawi. Tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya ia tetap tenang dan menyerahkan permasalahan yang ia hadapi kepada Tuhan. Ia menguatkan kepercayaan kepada Allahnya. Keputusan itulah yang membawanya keluar dari permasalahan yang sulit dan kemudian keluar sebagai pemenang dengan gemilang. Masa-masa sukar tidak dapat kita hindari dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi? Mari kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan tenang. Jangan terpancing oleh kepanikan, karena panik tidak akan pernah menghasilkan solusi apapun selain akan menenggelamkan kita dalam satu kondisi yang lebih sulit lagi. Adalah baik jika kita bisa menghadapi dengan tenang, disertai keyakinan akan pertolongan Tuhan. Kalaupun saat ini masalah belum bisa teratasi, ingatlah untuk tenang dan jangan panik. Yesaya 30 ayat 15 berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kata tinggal diam dalam Yesaya 30 ayat 15 di atas bukan diartikan sebagai tidak berbuat apa-apa, berdiam diri atau menyerah terhadap situasi, lalu membiarkan semuanya terjadi. Tetapi kata tinggal diam ini dimaksudkan untuk meminta kita agar tetap tenang, karena ketenangan akan membuat kita mampu mengambil waktu untuk berpikir dengan akal sehat. Dan kita juga dapat mengisi pikiran kita dengan janji-janji Allah, lalu kita mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Dan di sanalah
terletak kekuatan yang sebenarnya. Pertolongan Tuhan tidak akan hadir dari kepanikan, tapi justru dalam ketenangan kita. The panic button lies in God, but we can never press it when we are panic. Tombol panik yang sebenarnya terletak di dalam Tuhan, tetapi kita tidak akan pernah bisa menekannya jika kita dalam kondisi panik. Dalam keadaan kalut kita tidak akan bisa melakukan itu, dan akibatnya kita pun akan semakin kehilangan letak kekuatan kita yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Tuhan menganjurkan kita untuk tenang dan menyadari bahwa kita punya Allah yang begitu besar kasih setianya, yang mampu melepaskan kita dari semua permasalahan yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati.